soal-soal seperti ini katanya sering muncul loh di soal-soal CPNS. Nah, terus udah bisa belum kalau ketemu soal seperti ini? Nah, penasaran gimana cara ngerjainnya? Jangan lupa follow dulu sebelum kita lanjut ya. Oke, sudah follow? Yuk kita bahas ya. Nah, sebenarnya soal seperti ini nih, ini soal materi SMP nih ya. Nah, jadi kalau waktu SMP belajarnya bener ya, belajar matematikanya bener, ini gampang kok. Yuk coba yuk. Nah mungkin wah saya sudah tahu itu mau pasti katanya isinya cuma dalamnya 5 gitu ya kan. No, wah itu kalau cara cepatnya ya mungkin langsung seperti itu ya, tapi kenapa bisa seperti itu ya kan. Nah kita harus tahu karena ada beberapa jenis soal yang akar-akar seperti ini nih, akar beruntun seperti ini nih, ada beberapa jenis ya. Jadi kalau nggak tahu dasarnya asal main ngafalin cara cepat gitu ya kan, nanti bisa kejebak loh ya. Yuk dasarnya kita pelajari dulu ya. Nah jadi sebenarnya ini kan ini di dalam akar nomor 1 dulu ya, di dalam akar ini akar dikali akar 5 lagi ya. Ini akar 5 yang di dalamnya dikali akar 5 yang di dalamnya kali akar 5 dan seterusnya gitu ya kan. Sama dengan berapa gitu ya yang ditanya. Waduh, susah banget gitu ya. Nah, kalau di dalam matematika kalau nggak tahu ya, boleh dimisalkan sama dengan X gitu ya kan. Nah, kalau sudah ya, akar itu kalau kita kuadratkan ya. Nih, kalau kita kuadratkan kedua ruas ya. Karena yang ruas kiri ini positif ya, berarti nih kita juga boleh kuadratkan ya. Kedua ruas kita kuadratkan, maka akar yang paling luar itu hilang ya. Jadi yang ini nih hilang nih nanti nih. Kalau dikuadratkan yang ini hilang tuh ya. Jadi kayak contohnya kayak misalkan akar 4 kan ya, kalau kita kuadratkan ya sama dengan ya 4 itu sendiri ya kan. Coba aja kalau dikerjakan kan akar 4 kan 2. 2 kalau dikuadratkan ya kan, akar 4 ini kalau dikuadratkan 2 kalau dikuadratkan ya 4 juga ya kan. Jadi akarnya hilang gitu ya kan. Nah, oke. Nah, tapi asumsinya di dalam akar harus bilangan positif ya. Non negatif ya, non negatif lebih tepatnya. Nah, sudah. Kalau dikuadratkan berarti tadi akar yang paling luar hilang ya. Jadi tinggal 5 kali akar 5 dikali akar 5 dikali dan seterusnya gitu ya. 5 dikali akar yang dalamnya 5 dikali akar 5 yang dalamnya akar dan seterusnya, nggak pernah berhenti itu ya. Nah, sama dengan X kuadrat. Nah, karena ini juga sama-sama nggak pernah berhenti ya kan. Syaratnya sama-sama nggak pernah berhenti ya. Titik 3 ini artinya simbolnya dan seterusnya gitu ya. Sampai kapanpun ya tidak pernah berhenti ya kan. Nah, ya berarti sama dengan ini ya, orang sama-sama nggak pernah berhenti ya kan. Syaratnya harus sama-sama tidak pernah berhenti. Jadi ini juga sama dengan nilainya X juga nih. Ini sama nih sama yang ini nih. Nah gitu ya kan, sama-sama X juga ya. Jadi ini berarti 5 dikali X ya, ini sama dengan X ya, sama dengan X kuadrat gitu. Nah terus gimana kalau seperti ini ya? Kalau seperti ini kan berarti kan tadi, waduh tadi harusnya jangan ditulis coret-coret dulu ya. Nah ini kan sama dengan tadi, sama dengan ini, sama dengan X ya tadi ya. Nah gitu ya kan. Nah oke, X mungkin nggak sama dengan 0. Apakah X mungkin sama dengan 0? Ya nggak mungkin ya. Masa akar 5 dikali dalamnya akar 5 yang dikali yang dalamnya akar 5 lagi sama dengan 0? Nggak mungkin ya. Nah karena X tidak mungkin sama dengan 0, berarti ini kedua ruas boleh dong kalau kita bagi dengan X ya kan. 5X dibagi X sama dengan berapa? Ya ini saya tulis deh. 5X dibagi dengan X gitu ya. Ini akan sama dengan X kuadrat, juga harus kita bagi dengan X ya. Nah 5X dibagi X ya tinggal 5 ya. X kuadrat dibagi X ya tinggal X gitu ya. Jadi ini 5 sama dengan X lah. Berarti ini tadi katanya sama dengan X, berarti ini sama dengan 5. Nah ini jawabannya berarti 5. Gampang banget kan. Nah coba contoh nomor 2 ya. Yang ini sama kayak tadi ya. Kalau nggak ngerti itu sama dengan jangan pakai X lagi deh, Y. Boleh terserah mau apapun boleh ya. Nah berarti sekarang saya tulis ya nomor 2 di sini nih. Itu berapa? Akar 10 yang dalamnya kali akar 10 gitu ya. Akar 10 yang dalamnya kali akar 10. Terus ya nggak pernah berhenti juga syaratnya ya. Tadi kan sama dengan Y. Kedua ruas kita kuadratkan. Nah kalau kita kuadratkan maka akar paling luar berarti hilang ya. Jadi tinggal 10 dikali akar 10 yang dalamnya kali akar 10 yang dalamnya tuh sama-sama nggak pernah berhenti. Ini sama dengan Y kuadrat ya. Lah karena ini sama-sama nggak pernah berhenti ya, pada baik sama saja dengan yang ini ya kan. Sama dengan Y juga, orang sama-sama nggak pernah berhenti ya kan. Nah berarti ini sama dengan Y nih yang ini nih ya, berarti menjadi 10Y
sama dengan Y kuadrat gitu. Nah, Y-nya juga nggak mungkin sama dengan 0 ya. Masa ini sama dengan 0, akar 10 dikali yang dalamnya akar 10 gitu kok sama dengan 0? Nggak mungkin ya. Makanya ini karena Y-nya tidak sama dengan 0, boleh kita bagi dengan Y ya. Syaratnya Y-nya tidak boleh sama dengan 0 ya. Karena memang tidak mungkin sama dengan 0 ya. Jadi ini menjadi 10 sama dengan Y gitu ya kan. 10Y bagi Y 10 ya. Y kuadrat dibagi Y. Loh, berarti ini kan tadi sama dengan Y ya, ini ya. Nah, berarti sama dengan 10 ya kan tuh. Makanya banyak tuh ya di tempat lain ya yang menyebutkan, oh cara cepatnya seperti ini. Wah, tempel aja ini. Ya, boleh ya. Nah, jadi kalau akar, tapi nanti ada beberapa jenis ya. Takutnya nanti adik-adik ya, kalau bapak-bapak, ibu-ibu misalkan ya, ini kalau yang ikut CPNS nih bukan cuma adik-adik saja ya. Nah, mungkin kalau ikut terus ada jenis yang lain kejebak loh ya. Oke, berikutnya kalau ini berapa nilainya? Tulis di kolom komentar ya. Nanti kalau ada yang tertarik, kalau yang bentuk lain gimana? Tulis juga di kolom komentar biar kita bahas di video yang lainnya. Oke, dadah.